masyarakat miskin, bodoh, dan lain sebagainya. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan share. Pemirsa, pasca pandemi COVID-19 membuat ekonomi dunia porak-poranda, hal ini dilihat di beberapa sektor pertumbuhan ekonomi mengalami penutupan hingga mem-PHK karyawan. Hal yang sama juga dialami oleh penerimaan pajak daerah juga turut terganggu dari target yang ditetapkan hingga kini belum mencapai 50%. Saat ditemui di ruang kerjanya Kamis tanggal 24 Juli tahun 2020, Kepala UPT Wilayah Kota Kupang Marten Paulus Daepani SE, menjelaskan bahwa untuk target PAD dari kendaraan bermotor untuk wilayah Kota Kupang mengalami defisit sebesar 120 miliar rupiah, sedangkan sisa waktu yang ada, dirinya telah berkoordinasi dengan Dirlantas untuk melaksanakan operasi pagi dan sore. Selengkapnya ikuti wawancara berikut ini. Kita tahu bersama bahwa peristiwa COVID-19 ini merambah ke seluruh dunia dan dampaknya tidak saja ke Indonesia tetapi sampai ke Nusa Tenggara Timur. Secara ekonomi berpengaruh terhadap dunia usaha, ya, kecil, menengah maupun atas. Dampaknya adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja, penutupan berbagai akses ekonomi, mal-mal ditutup, pedagang-pedagang kecil, pasar semua ditutup. Sehingga ini menyebabkan kekecauan ekonomi, ya. Masyarakat tidak bisa berusaha secara baik seperti tahun-tahun sebelum COVID, sehingga dampaknya terhadap PAD khususnya pendapatan daerah, khususnya kendaraan bermotor sangat-sangat terasa. Ini terbukti dari target PKB murni 2020, UPT pendapatan daerah wilayah Kota Kupang itu baru mencapai 33%. Dari 176 miliar baru mencapai lebih kurang 56 miliar. Nah, ini PR besar bagi kami, saya dan anak-anak di sini, staf karyawan, harus bahu-membahu dan lebih, kalau istilahnya saya, kita harus lari sprint 50 meter. Kalau mungkin tadi kita agak loyo-loyo setelah maraton sajalah, santai-santai, sekarang tidak bisa santai. Apalagi dengan target yang sangat jauh, kita mengalami defisit sekitar 120 M. Nah, masih sisa 5 bulan ke depan. Taruhlah dalam 1 bulan 20 hari kerja efektif, maka 100 hari ke depan saya sudah berkomunikasi dengan Dirlantas dan seluruh jajarannya di bawah untuk kita melakukan kegiatan di lapangan pagi sore, ya, untuk melakukan gebrakan-gebrakan yang dibutuhkan untuk peningkatan PAD ini. Dengan adanya new era yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur, oleh pemerintah, maka yang saya lihat aktivitas ekonomi mulai perlahan-lahan dia bergeliat. Ya, orang tidak lagi takut keluar rumah dan orang mulai berusaha sedikit demi sedikit, dan penerimaan kami di Samsat setelah 15 Juni itu sampai dengan saat ini jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Nah, sehingga harapan saya dengan kolaborasi bersama polisi yang juga sudah mulai berkegiatan di lapangan, ditandai dengan diundangnya UPT wilayah Kota Kupang untuk mengikuti kegiatan lapangan TMT hari ini 23 sampai 5 Agustus dalam operasi patuh, ya. Ya, ini serentak di seluruh Indonesia. Ini tentu upaya-upaya kiat-kiat kami untuk meningkatkan PAD. Jadi para pelanggar atau penunggak pajak khususnya kendaraan bermotor baik roda 2, roda 4, ya, itu bisa kami jaring lewat kegiatan ini sampai dengan 100 hari ke depan. Tiap bulan 20 hari pagi sore kami bekerja di lapangan. Di samping bagian administrasi untuk menyelesaikan di bagian loket untuk melayani wajib-wajib pajak yang datang untuk melakukan registrasi kembali RU. Di samping itu dengan adanya pemulihan ekonomi yang mulai nampak baik ini, diharapkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru baik roda 4, roda 2 pun dapat meningkat, sehingga 120 M itu dengan pertolongan Tuhan tentunya. Kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa Tuhan, Bapak, ya. Jadi dengan pertolongan Tuhan dan dukungan semua masyarakat, bagaimana mereka sadar terhadap kewajiban mereka terhadap bangsa dan negara ini, ikut serta dalam membangun Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah, maka saya percaya target itu bisa dicapai.
Ini Asalkan Allah Tuhan dilebatkan. baik, pertanyaannya terakhir ini Bapak, terkait dengan target yang cukup besar ya. Cukup besar. Cukup besar ini. Sebagai barometer di NTT. Apakah sisa waktu 5 bulan ini Iya. Bapak yakin bisa mencapai target itu? Di dalam iman saya yakin. Sebab iman itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Betul. Jadi kita harus percaya dulu, tidak melihat tetapi percaya. Ini kan sebagai manusia mana mungkin, tetapi Tuhan mengajarkan harus seperti itu. Ya. Dan dengan kiat-kiat cara-cara hikmat dari Tuhan, bagaimana kita mengatur kerjasama dengan lurah, ya, di samping tilang kita door to door, pelayanan samsat keliling pada spot-spot di Kota Kupang. Yang satu hari itu saya lihat 3 hari saya bertugas ini 38 juta, 40 juta lebih. Jadi berfluktuasi. Sebelumnya tercapai tidak segitu. Ya karena COVID itu mungkin tidak sampai. Jadi ada beberapa spot yang ramai dan anak-anak bilang Bapak jam 8 tuh masyarakat sudah berbondong-bondong. Karena kalau di kantor Samsat sendiri mereka terhalang dengan banyaknya pengunjung sehingga prosesnya mungkin agak memakan waktu. Sedangkan di sana sangat cepat, ekspres. Nah, dan ini sangat membantu di dalam menjaring, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan cepat, kecepatan pelayanan. Di samping itu juga kita memperoleh PAD untuk dihimpun bersama-sama dengan penerimaan di loket Samsat. Pengalaman Bapak waktu memimpin Rotendao, Amin. PAD Rotendao dalam masa COVID itu tercapai tidak? Pada posisi serah terima ini tahun 2020 sebagai pembanding, di sini 33%, di Rote sudah 44,60 sekian persen. Luar biasa ya. Karena penyertaan Tuhan, ya, masyarakat diberkati, berkatnya dibawa ke Samsat. Berkatnya dibeli kendaraan bermotor dan dukungan anak-anak serta mitra kerja. Ada jasara harja teristimewa pihak kepolisian lantas dalam hal ini, Bapak. Pesan Bapak kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor baik roda 2, roda 4 dan lain-lain, bagaimana pesan? Mari kita ikut serta di dalam membangun Nusa Tenggara Timur. Kita membangun Nusa Tenggara Timur ke arah yang jauh lebih baik sebagaimana cita-cita dari pemerintah sekarang di bawah Bapak Gubernur Victor Bung Tilu Laskodat. Beliau sangat luar biasa di dalam kerinduan beliau untuk membawa keluar masyarakat ini dari stigma ataupun penilaian buruk, masyarakat miskin, bodoh dan lain sebagainya. Ini sangat menyakitkan hati kita, Pak, sebagai masyarakat. Mari kita berbondong-bondong, ya. Apabila kita sudah bisa mampu membeli motor yang puluhan juta, mobil ratusan juta, masakan hanya pajak hanya 1-2 juta untuk mobil, lalu kendaraan bermotor 200-300, masa kita tidak sanggup? Kalau kita bijaksana memanage berkat yang Tuhan berikan sedikit demi sedikit, saya pikir untuk membayar pajak 1 tahun pasti bisa lah. Saya yakin bisa. Jadi mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk menuju cita-cita yang jauh lebih baik. Ya, Bapak ya? Oke. Iya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak. Iya, shalom, shalom.